perbedaan dan persamaan antara ghosting dan no kontak. Bagaimana membedakan antara ghosting dan no kontak dalam konteks hubungan dengan si narsistik? Karena biasanya orang narsistik mengaburkan batas di antaranya dan menggunakan kesamaannya untuk mempertahankan perilaku beracun mereka dan untuk menyerang Anda. Memahami perbedaan antara ghosting dan no kontak membantu Anda lebih siap menghadapi orang narsistik. Karena Anda sudah tahu cara menghadapi manipulasi yang membingungkan ini. Sebelum mempelajari bagaimana orang narsistik memanipulasi kesamaan ghosting dan no kontak, berikut penjelasan singkat tentang ghosting dan no kontak. Ghosting. Ghosting adalah ketika seseorang tiba-tiba menghilang dari kehidupan Anda tanpa penjelasan apapun tentang apa yang terjadi. Si narsistik biasanya melakukan ghosting untuk menghukum Anda atau karena mereka menemukan suplai baru dan tidak mau repot-repot mengakhiri hubungan dengan Anda yang sedang berlangsung. Jadi si narsistik melakukan ghosting dengan sengaja untuk menyakiti Anda atau sebagai akibat dari perilaku egois mereka. Tidak ada niatan yang positif. No kontak. Jika seseorang membawa racun ke dalam hidup Anda dan terus-menerus memanipulasi Anda, maka no kontak seringkali merupakan solusi terbaik. Anda dapat mengganti nomor telepon Anda, blokir mereka di semua media sosial, dan menghindari tempat-tempat yang biasanya mereka kunjungi. Jika pelecehannya ekstrim, mungkin ada baiknya Anda pindah rumah dan bahkan berganti pekerjaan. Karena beberapa orang narsistik suka menguntit, dan mereka akan menimbulkan kekhawatiran dan kesengsaraan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Persamaan ghosting dan no kontak. Kesamaan yang jelas antara no kontak dan ghosting. Keduanya adalah upaya menghentikan kontak dan komunikasi dengan seseorang. Sekilas, keduanya mungkin tampak sama saja. Namun, ghosting dan no kontak adalah dua hal yang berbeda. Apalagi jika mempertimbangkan motivasi masing-masing individu pelakunya. Perbedaan antara ghosting dan no kontak. Anda melakukan no kontak untuk menjaga kewarasan dan kedamaian dalam hidup Anda. Ini karena si narsistik membawa racun dalam hidup Anda. Mereka mungkin tetap memaksakan diri masuk ke dalam hidup Anda dengan menguntit dan melecehkan. Karena ini masih memberi mereka perhatian dan suplai dari Anda. Jadi hal ini membuat Anda tidak punya pilihan selain memberikan toleransi besar kepada mereka atau melakukan no kontak sama sekali. Ghosting, di sisi lain, bukan tentang menjaga kewarasan dan kedamaian Anda. Ini tentang menyakiti orang lain dengan menghilangkan kehadiran Anda. Dan ghosting adalah salah satu taktik yang digunakan si narsistik untuk menghukum Anda. Si narsistik suka melakukan ghosting karena itu melayani kebutuhan egois mereka. Cara si narsistik mengaburkan garis antara ghosting dan no kontak. Si narsistik mengaburkan batasan antara ghosting dan no kontak demi keuntungan mereka sendiri. Dan inilah cara mereka melakukannya. Jika Anda tidak menghubungi si narsistik,
Mereka mungkin menuduh Anda melakukan ghosting, seolah-olah Anda sengaja mencoba menyakiti mereka. Mereka mengabaikan fakta bahwa perilaku mereka telah mendorong Anda untuk melakukan no contact. Hal ini dapat menyebabkan orang yang berempati mempertanyakan diri mereka sendiri dan akhirnya menghentikan melakukan no contact. Karena para empat tertipu dengan berpikir bahwa mereka lah yang berperilaku beracun dan menyakitkan. Dan sayangnya hal ini membuka peluang bagi si narsistik untuk kembali ke kehidupannya. Lalu jika si narsistik sedang melakukan ghosting pada Anda, mereka mungkin mengaku tidak melakukan kontak dengan Anda untuk menjaga kedamaian hidup mereka dengan memakai alasan perilaku beracun Anda pada mereka. Si narsistik mencari pembenaran atas tindakan menyakitkan mereka. Padahal Anda sebenarnya tidak merugikan mereka apa-apa. Hal ini memungkinkan mereka untuk berulang kali menggunakan bentuk hukuman ini karena Anda tidak menyadari si narsistik sengaja menyakiti Anda. Dan Anda mungkin malahan merasa bersalah karena telah berperilaku menyakitkan sehingga si narsistik tidak melakukan kontak dengan Anda. Hal ini mendorong Anda terus menerima kembali si narsistik setelah setiap episode ghosting mereka. Singkatnya, si narsistik menuduh no kontak yang Anda lakukan adalah ghosting, supaya mereka bisa mendapatkan kembali akses kepada Anda. Atau mereka mengklaim bahwa ghosting mereka adalah no kontak, supaya mereka dapat terus menghukum Anda tanpa Anda menyadarinya. Untuk direnungkan. Jika seseorang membawa racun ke dalam hidup Anda berhak untuk menyingkirkannya dengan melakukan no contact. Karena ini hidup Anda, dan tidak ada seorang pun, termasuk keluarga dekat, yang berhak mengacaukan hidup Anda. Di sisi lain, Anda juga tidak bisa membiarkan seseorang terus-menerus melakukan ghosting pada Anda, lalu menyatakan bahwa mereka cuma melakukan no contact karena perilaku menyakitkan Anda. Anda tidak perlu membiarkan orang seperti itu kembali ke dalam hidup Anda. Jika perilaku Anda sangat beracun sehingga seseorang terpaksa harus terus melakukan ghosting pada Anda, dan Anda kemudian melakukan no contact pada mereka supaya mereka bebas dari perilaku beracun Anda, maka seharusnya tidak ada masalah, kan? Anda harus tahu bahwa si narsistik akan terpicu jika Anda tidak membuka akses supaya mereka bisa kembali kepada Anda setelah mereka melakukan ghosting. Karena itu bukan rencana mereka. Anda seharusnya merindukan kepulangan mereka. Kemudian menyambut mereka kembali dengan tangan terbuka, mengelulukan mereka ketika mereka memutuskan untuk hadir kembali dalam hidup Anda. Ini menegaskan bahwa si narsistik sebenarnya tidak ingin menyingkirkan Anda dari kehidupannya ketika melakukan ghosting. Mereka sedang menyimpan Anda di lemari mereka dengan tidak melakukan kontak apapun. Jika Anda mengubah ghosting mereka menjadi no contact, Anda telah berhasil merusak rencana mereka dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda.